الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على من أرسله وعلى آله الصراط المستقيم نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم فيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuwajahah di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, taufik bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sedikit berlanjut daripada kajian yang hari Sabtu teman-teman hadir di kajian duha kemarin yang membahas masalah-masalah seputar bid'ah. Kajian Sabtu kemarin ini saya ingin melanjutkan supaya berkaitan. Di perjumpaan kemarin kita berbicara panjang lebar tentang diskursus bid'ah, daripada definisi apa itu bid'ah secara etimologis, lalu secara terminologis, lalu melihat dalil daripada masalah bid'ah. Juga kita melihat perbedaan para ulama di dalam mengklasifikasi bid'ah. Di antaranya ada yang mengklasifikasi, dan di antaranya ada yang tidak mau mengklasifikasi bid'ah. Itu semua sudah cukup jelas kemarin, panjang lebar dijelaskan. Hari ini saya tidak akan menjelaskan, tetapi kita mencoba membaca saja supaya lebih enak. Langsung kita baca bagaimana pendapat ulama, namun nanti kita akan berikan kesimpulan. Saya merujuk kepada salah satu kitab yang otoritatif terutama dalam masalah fikih, Hasyiah At-Talibi, ada jilid 3 yang tulis oleh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatah. Dikatakan fi fatawa al-Hafidh as-Suyuti fi bab al-walimah, di dalam fatwa al-Imam al-Hafidh as-Suyuti pada masalah walimah. Su'ila an 'amal al-maulid an-nabawi fi syahri Rabi'il awal ma hukmuhu min haitsu syara' wa hal huwa mahmudun aw madhmum. Al-Hafidh as-Suyuti di dalam fatwa ditanya terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di bulan Rabiul Awal. Apa hukumnya di dalam tinjauan syariat? Hukum memperingati Maulid Nabi. Wa hal huwa mahmudun aw madhmum. Lalu apakah itu perbuatan yang terpuji atau itu perbuatan yang tercela? Dan apakah pelaku peringatan itu mendapatkan pahala? Kira-kira itu pertanyaan. Qala, maka Al-Hafidh as-Suyuti di dalam fatwanya, wal jawab indi anna asla 'amal maulid alladhi huwa ijtima'u an-nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatu al-akhbar al-waridah fi mabda'i amri an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma waqa'a fi maulidihi min al-ayat thumma yumaddu lahum simata yaqulunahu
وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها. As-Suyuti mengatakan sebelum dijawab, kita samakan dulu persepsi apa yang Anda maksud dengan peringatan Maulid Nabi. Jika yang dimaksud peringatan Maulid Nabi menurut Al-Imam As-Suyuti adalah berkumpulnya orang-orang yang mana di dalam perkumpulan itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Dibaca di dalamnya apa-apa yang mudah daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi mawlidihi min al-ayat. Dan juga dibacakan di dalamnya berita-berita, riwayat-riwayat yang terkandung di dalam riwayat-riwayat tersebut tentang apa-apa yang terjadi di masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW? Apa yang terkandung di dalam makna itu semua yang didatangkan daripada riwayat-riwayat yang valid tentunya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, thumma yumaddu lahum simat yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik. Dihidangkan jamuan hidangan kepada mereka yang berkumpul tadi itu, makanan dan yang semisalnya. Lalu setelah itu mereka meninggalkan perkumpulan tadi, pulang. Min ghairi ziyadatin ala dhalika, tanpa adanya tambahan-tambahan perilaku perbuatan yang lain. Cukup itu saja. As-Suyuti mengatakan, bagi saya yang namanya peringatan Maulid itu, kata As-Suyuti, adalah kumpul dalamnya baca ayat Quran. Di dalamnya dibacakan riwayat-riwayat tentang seputar Nabi Muhammad, dari kelahirannya, kehidupannya, akhlaknya, dan yang semisalnya. Lalu menjamu jamuan kepada mereka yang berkumpul tadi, tanpa adanya perilaku-perilaku yang lain, tidak melakukan tindakan-tindakan yang lain. Cukup itu saja. Itu yang menurut saya adalah peringatan Maulid, kata Imam As-Suyuti. Maka jika yang Anda maksud dengan pertanyaan bagaimana hukumnya di dalam tinjauan syara, jika itu yang dimaksud peringatan Maulid, minal bid'il hasanah allati yusabu 'alaiha sahibuha, maka menurut Al-Imam As-Suyuti ini adalah perkara yang tergolong kepada bid'ah yang terpuji, yang mana mendapatkan pahala pelaku perbuatan tersebut. Ini bukan saya yang berbicara, dan yang berbicara adalah orang yang memiliki otoritas di dalam fatwa, seorang ahli di dalam ilmu hukum, seorang ahli di dalam ilmu metodologi hukum, seorang ahli di dalam ilmu Al-Quran, seorang ahli di dalam ilmu hadis, seorang ahli di dalam berbagai macam cabang keilmuan, sampai-sampai para ulama mengatakan As-Suyuti adalah seseorang yang sudah sangat layak kalau dia mau buka mazhab sendiri, karena keilmuannya itu hampir-hampir sampai menduduki mujtahid mutlak. Jadi seandainya kalau dia mau, tinggal kurang satu step lagi, dia bisa buka madhab sendiri. Ada madhab Suyuti, seperti madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Saking As-Suyuti ini dalam keilmuannya sudah mumpuni, instrumen-instrumennya itu sudah terpenuhi pada diri. Dia seorang ahli dalam berbagai macam fan ilmu. Dalam metode, dia memiliki kemampuan yang dahsyat. Berbicara usul, dia ahlinya. Berbicara fikih, tidak usah lagi ditanya. Berbicara tafsir, dia punya karya. Berbicara hadis, dia punya karya. Suyuti, orang yang memiliki otoritas, mengatakan
Jika yang dimaksud dengan peringatan maulid yang semacam itu, maka ini termasuk perbuatan baik dan diberikan pahala pelaku daripada perbuatan itu. Saya tidak mencoba menjelaskan, tetapi saya membacakan. Silakan Bapak-bapak bisa buka, ada di buku, kalau yang saya pegang ini ada di buku Hasya Al-Qalibi jilid 3, ya, di halaman 564 di bagian bawah tentang fatwa Al-Hafidz. Bisa dibuka dan bisa dibaca sendiri. Jadi bukan katanya menurut orang siapa, tetapi ini adalah pendapat ulama yang sangat otoritatif. Sehingga para ulama mengatakan sekiranya satu ini saja ulama yang menjelaskan, maka sudah cukup. Apalagi kalau banyak yang seperti ini. Kalau saja cuma satu yang berkata seperti ini, sekelas Asyuyuti, maka sudah cukup. Nah, ini yang saya sampaikan sebelum kita lanjutkan. Sebagian ada yang menolak mengklasifikasikan bid'ah dari sisi sifat hasanah atau dhalalah atau mahmudah mazmumah, bid'ah baik, bid'ah buruk. Kemarin sudah kita jelaskan siapa saja ulama-ulama yang menolak pengklasifikasian bid'ah dari kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud terus ke bawah. Ya. Imam Malik bin Anas, Imam Syekh Ibnu Taimiyah dan yang semisal menolak adanya pengklasifikasian bid'ah dari segi sifat. Zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak penting sebenarnya berbicara perbedaan ulama di dalam mengklasifikasi bid'ah dari segi sifat. Karena ada klasifikasi yang lebih layak untuk kita pahami, yang mana pada hal ini ulama bersepakat. Kalau mengklasifikasi dari segi sifat, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, itu beda pendapat. Ada yang nggak mau klasifikasi. Ada yang mengatakan nggak ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah ya bid'ah saja kan. Tetapi pada pengklasifikasian yang diklasifikasikan oleh Al-Imam Syafi'i, ini disepakati oleh semua tanpa ada perdebatan. Yaitu pengklasifikasian bid'ah dari segi hakikiyah dan idhofiyahnya. Ini yang saya rasa perlu kita pahami. Ya. Kalau dalam pengkajian metodologi yang menjadi objek pembicaraan bid'ah itu adalah klasifikasi bid'ah dari segi hakikiyah dan idhofiyah. Bid'ah yang disepakati dhalalah, finnar, sesat dan berada dalam neraka, itu adalah bid'ah hakikiyah. Ini secara singkat saja. Bid'ah hakikiyah. Apa itu bid'ah hakikiyah? Bid'ah hakikiyah adalah allati la yadul 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitabin wala sunnah wala ijma' ila akhirih. Yang tidak terdapat pada perbuatan tersebut yang berkaitan dengan keyakinan atau amal dalil-dalil agama, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak juga dapatkan dari hadis, tidak juga didapatkan dari ijma', dan tidak juga didapatkan dari dalil-dalil agama yang dibenarkan. Ada banyak dalil agama, apakah itu qiyas dan yang lain-lain. Ketika sebuah perkara yang berkaitan dengan ideologi atau berkaitan dengan amaliyah tidak memiliki dalil secara keseluruhan,
Apakah dari Al-Quran ataupun hadis atau ijma' dan 40 instrumen dalil yang lain, istihsan dan yang lain-lain, syara'ul man qablana uruf dan yang lain-lain. Tidak ada sama sekali dasarnya kembali kepada metodologi pendalilan. Maka inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah. Atau dengan bahasa yang lain, dengan bahasa yang sederhana, bid'ah hakikiyah itu adalah ma'uhditha biwasfihi wa asli. Bid'ah hakikiyah adalah perbuatan yang baru dibuat, yang mana kebaruannya ini dari segi asalnya tidak ada dasarnya, dan juga dari segi tata caranya tidak ada dasarnya, yang secara global tidak memiliki dalil dan secara spesifik tidak memiliki dalil. Inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah, yang berkaitan dengan keyakinan atau yang berkaitan dengan amal. Ini yang disepakati oleh para ulama yang disebut dengan bid'ah hakikiyah, bid'ah yang hakiki. Apa itu bid'ah yang hakiki? Segala macam perilaku yang baru daripada keyakinan atau amal, tidak berdasar kepada dalil secara asalnya, apalagi secara spesifiknya. Jadi asalnya tidak memiliki dalil, sifatnya juga tidak memiliki dalil. Yang dimaksud juga dengan dalil bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dengan dalil adalah segala macam instrumen pendalilan hukum Islam yang dibenarkan oleh ahli hukum. Maka kalau yang dimaksud dengan dalil Al-Quran dan Sunnah saja, ini keliru. Jika tidak ada di Al-Quran, lalu tidak ada di hadis, namun salah satu dari 40 sumber pendalilan hukum atau metode pendalilan hukum masih didapatkan salah satunya saja, apakah dari qiyas, apakah dari istihsan, apakah dari istishab, apakah dari yang lain, muncul satu saja, maka itu tidak bisa disebut dengan bid'ah hakikiyah. Jadi bid'ah hakikiyah adalah murni perilaku, perbuatan, tindakan ideologis atau amaliyah yang tidak memiliki dasar secara asal dan sifatnya dalil dari agama. Kalau disebut dalil agama, bukan Al-Quran dan hadis. Saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada bapak-bapak, Al-Quran dan hadis itu sumber dalil, tetapi bukan dalil hukum. Jadi dia masdar al-adillah, sumbernya dalil. Tetapi dalil hukum itu bukan Al-Quran dan hadis. Dalil hukum itu ada banyak, yang disepakati atau tidak disepakati. Namun ada banyak. Bisa jadi konteks terhadap ayat. Ayatnya tidak ada, tetapi konteks ayatnya menyebutkan. Ini juga menjadi dalil. Atau konteks terhadap hadis. Teks hadisnya tidak ada, namun konteks terhadap teks hadis itu menjelaskan. Ini juga menjadi dalil. Atau teks Al-Qur'annya tidak ada, teks hadisnya tidak ada, konteks Al-Qur'annya tidak ada, konteks hadisnya tidak ada, namun analogi terhadap teks Al-Qur'an ada. Ini jadi dalil juga. Atau tidak ada teks Al-Quran dan hadis, tidak ada konteks Al-Quran dan hadis, tidak ada analogi terhadap teks Al-Quran dan hadis, namun ada analogi terhadap konteks Al-Quran atau analogi terhadap konteks hadis. Ini juga bisa menjadi dalil. Jadi dalil itu banyak sekali. Dalil itu bukan hanya teks Al-Quran ataupun teks hadis. Bisa dipahami ya tidak? Nah, jika keseluruhan dalil tidak didapatkan dalam sebuah perilaku, tindakan ideologis atau amal, asalnya tidak ada, sifatnya tidak ada, maka inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah. Itulah yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah. Contoh, saya berkeyakinan bahwa
Ada nabi yang datang setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyempurnakan agama Islam. Ini berkaitan dengan masalah ideologi. Kalau dicari dalilnya kepada teks Al-Quran, kepada konteks Al-Quran, kepada teks hadis, kepada konteks hadis, kepada analogi, dan yang semisalnya, kita kumpulkan semua instrumen dalil itu, tidak ada. Dasarnya tidak ada, sifatnya juga tidak ada. Maka inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah di dalam masalah ideologi. Atau saya mensifati Tuhan kepada sifat yang tidak layak dan tidak dibenarkan untuk disifati. Dan berlawanan dengan Al-Quran, berlawanan dengan hadis, berlawanan dengan metode pendalilan. Ini juga namanya bid'ah hakikiyah. Jadi bid'ah hakikiyah itu biasanya paling banyak di dalam masalah teologi, dalam masalah keyakinan. Jarang sekali bid'ah hakikiyah di dalam masalah amal. Jarang. Bisa dipahami Bapak sampai sini. Ini bid'ah yang pertama. Disebut dengan bid'ah hakikiyah. Yang kedua, ada namanya bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah idhafiyah? Bid'ah idhafiyah adalah ma uhditha biwasfihi la bi aslihi. Bid'ah idhafiyah adalah perilaku amaliyah yang asalnya memiliki dalil, namun sifat spesifiknya tidak memiliki dalil. Ini disebut dengan bid'ah idhafiyah. Maka dia ada dua unsur. Ada unsur yang memiliki dalilnya, namun di sisi lain ada unsur yang tidak memiliki dalil. Asalnya ada dalilnya, tapi spesifiknya tidak ada dalilnya. Kalau bid'ah hakikiyah tadi, asalnya tidak ada dalil, spesifiknya tidak ada dalil. Kalau bid'ah idhafiyah, bid'ah yang kedua ini, bid'ah idhafiyah, asalnya memiliki dalil, keumumannya ada dalilnya, namun kekhususannya, spesifiknya tidak ada dalilnya. Ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Sampai di sini jelas definisi bid'ah hakikiyah dan idhafiyah perbedaannya. Sebelum saya lanjutkan, harus jelas dulu. Ya, kalau belum jelas nanti rancu. Jadi bid'ah ada dua. Kalau klasifikasi ini sepakat tidak ada perdebatan. Karena ini klasifikasi dalam tinjauan metodologi pendalilan hukum. Kalau yang bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, mau terima tidak terima itu tidak penting, karena itu soal bahasa. Kalau yang masalah ini kita harus paham. Bid'ah hakikiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah, kembali lagi kepada bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah adalah segala tindakan perilaku amal yang asalnya memiliki dalil, spesifiknya tidak memiliki dalil. Kalau yang saya maksud spesifik itu sifat. Sifat itu maksudnya apa? Waktu, tempat, tata cara, itu disebut dengan spesifik. Ini disebut dengan bid'ah idhafiyah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membagi lagi. Bid'ah idhafiyah itu ada dua secara umum. Setelah kita mengetahui bid'ah idhafiyah adalah perilaku yang baru sifatnya namun tidak baru asalnya, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan taqyidul mutlaq. Taqyidul mutlaq. Apa itu taqyidul mutlaq? Taqyidul mutlaq adalah membatasi sesuatu yang tidak dibatasi. Mengikat sesuatu yang tidak diikat. Sesuatu yang tidak diikat oleh agama, lalu diikat oleh pelaku agama, ini disebut dengan taqyidul mutlaq.
Ini jenis bid'ah idhofiyah yang pertama. Apa itu bid'ah idhofiyah yang pertama? Taqyidul mutlaq, membatasi sesuatu yang tidak dibatasi. Contoh, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan anjuran atau perintah kepada kita untuk berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Allah dzikrun katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyak. Ini kata-kata sebanyak-banyaknya. Ini yang dimaksud dengan sesuatu yang mutlak. Apa artinya mutlak? Tidak terikat. Berapa banyak di situ Allah tidak sebutkan. Di mana berzikirnya Allah tidak sebutkan. Kapan berzikirnya Allah tidak sebutkan. Allah hanya mengatakan berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Atau misalnya secara spesifik Nabi mengatakan perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Ini perintah atau anjuran memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Tetapi di situ mutlak, Nabi tidak mengatakan berapa banyak. Nabi tidak katakan kapan. Nabi tidak katakan di mana. Tetapi Nabi berkata perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Dan macam yang seperti ini banyak. Perbanyaklah baca tasbih, perbanyaklah baca alhamdulillah, perbanyaklah dan yang semisal. Ini banyak sekali. Ini disebut dengan mutlak, perkara yang tidak terikat. Dalil asalnya ada, berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin. Dalil asalnya ada, bacalah kalimat la ilaha illallah sebanyak mungkin. Bacalah kalimat tasbih sebanyak mungkin. Siapa orang membaca kalimat subhanallah bihamdi subhanallah itu berat di dalam timbangan, ringan di lisan, dicintai oleh Allah Subhanahu. Hadisnya ada, dasar asal dalilnya ada. Tapi kalau misalnya ada orang yang saya mendawamkan setiap hari membaca la ilaha illallah 1000. Pagi 1000. Lalu siang saya membaca subhanallah 1000. Lalu sebelum tidur saya beristighfar 1000. Ini dasarnya dia membaca la ilaha illallah di pagi-pagi hari. Ada atau tidak itu? Tidak ada. Terus nominalnya 1000, ada dasarnya atau tidak itu? Tidak ada. Begitu juga dengan tadi subhanallah di siang hari, dasarnya tidak ada. Lalu dia batasi 1000, tidak ada. Begitu juga dengan malam hari, baca istighfar 1000, dasarnya tidak ada. Tempatnya di kamar, di kasur, di sajadah, di masjid, di mihrab, atau di mana? Itu tidak ada dalil. Namun asalnya memperbanyak zikir, ada asal dalilnya. Asalnya memperbanyak baca la ilaha illallah, ada dasar dalilnya. Asalnya membaca tasbih, ada dalilnya. Perilaku ini yang disebut dengan bid'ah idhofiyah taqyidul mutlak. Apa taqyidul mutlak? Membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh agama. Bisa dipahami atau tidak? Jelas sampai di sini. Nah, bid'ah idhofiyah ini, saya perlu kasih contoh lain atau sudah cukup itu contoh? Contoh lain misalnya, bapak-bapak itu setiap hari suka bersedekah. Kapan bersedekah? Jam berapa? Berapa nominal sedekah? Setelah bapak-bapak jawab, saya tanya, ada nggak dalilnya? Jawabannya pasti tidak ada. Tetapi dalil umum tentang kesunahan memperbanyak bersedekah itu ada. Namun dalil spesifik saya bersedekah jam berapa, di hari apa, berapa nominal minimal sedekah per hari, berapa maksimal per hari, itu tidak ada.
Maka sedekah yang kita masukkan ke dalam kotak amal kepada orang di jalan, nilainya apakah 100.000, apakah 50.000, atau 10.000, atau 5.000, atau 2.000, ini termasuk kepada taqyidul mutlak, membatasi sesuatu yang tidak dibatasi oleh agama. Ini yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Dalam hal ini, para ulama hampir bersepakat. Jumhur sedikit lagi menuju konsensus. Mayoritas ulama mengatakan bid'ah idhafiyah hukumnya adalah perkara yang baik. Dia bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Bisa dipahami atau tidak? Sehingga bid'ah idhofiyah ini, kalau kita dudukkan ke dalam klasifikasi bid'ah, bagi yang mau mengklasifikasi ataupun tidak, mereka di dalam konklusi hukumnya sama. Kalau kelompok yang mengklasifikasi bid'ah dari segi sifat, ada hasanah, ada sayyi'ah, ada bid'ah baik, dan ada bid'ah buruk, maka bid'ah idhofiyah ini, tadi sedekah itu, zikir la ilaha illallah, mereka akan katakan ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Tapi kalau bapak-bapak dudukkan zikir yang tadi dibatasi itu, lalu sedekah yang dibatasi tadi, kepada kelompok ulama yang tidak mau mengklasifikasi bid'ah, yang tidak mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka akan mengatakan perilaku itu sunnah. Pertanyaan saya, dalam statement hukumnya sama atau beda sebenarnya? Sama. Bedanya, yang satu mengatakan itu bid'ah hasanah, yang satu tidak mau mengatakan itu bid'ah hasanah. Namun, apa yang difahami orang selama ini, ketika ada kelompok yang tidak mau mengklasifikasi bid'ah dari segi sifat, lalu ada yang mau mengklasifikasi, seakan-akan statement hukumnya berlawanan. Seakan-akan kalau yang versi A ini bid'ah hasanah, terus yang versi B ini haram. Padahal jawabannya justru versi B yang menolak klasifikasi bid'ah dari segi sifat. Mereka justru mengatakan itu bukan bid'ah, itu adalah perbuatan sunnah. Paham atau tidak? Makanya saya katakan